Seorang dokter di Sukoharjo, Jawa Tengah tewas setelah ditembak tim Densus 88. Sang dokter diduga terlibat jaringan jamaah Islamiyah. Dokter Sunardi tewas saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Jenazah telah dibawa pulang pihak keluarga setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara di Semarang. Pihak kepolisian terpaksa melakukan tindakan terarah dan terukur kepada Dokter Sunardi karena melawan saat ditangkap petugas. Bahkan mobil yang dikendarai Dokter Sunardi sempat melaju kencang hingga menabrak kor tempat duduk di halaman depan rumah warga di kawasan Bendosari, Sukoharjo. Jenazah Dokter Sunardi sudah tiba di rumah duka pukul 16.20 waktu Indonesia Barat sore kemarin. Jenazah dimakamkan di pemakaman Muslim di kawasan Polokarto. Tim TV One mengabarkan. Oke, kita sudah bergabung dengan dua narasumber. Yang pertama sudah ada Irjen Purnawirawan Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas RI. Selamat pagi, Pak Beni. Pagi, Pak Beni. Pagi. Kemudian pagi ada Endro Luis, tim advokasi ISAK. Selamat pagi, Pak Endro. Selamat pagi, Pak Endro. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ISAK ini Islamic Study and Action Center ya. Ya. Saya mau ke Pak Endro dulu. Pak Endro, melihat apa yang disampaikan keluarga kepada Pak Endro begitu mengenai kasus ini, karena memang kita tahu ini juga menjadi polemik, menjadi perbincangan pro dan kontra begitu. Pro dan kontra juga di masyarakat. Iya. Ya, jadi yang pertama, pihak keluarga hingga tadi malam itu tidak menerima surat penangkapan dari Densus 88. Artinya keluarga tidak tahu status hukumnya ataupun perkara yang menerima Dr. Sunardi. Yang kedua, bahwa ketika terduga atau tersangka ini meninggal dunia, maka status hukumnya terhenti, tidak bisa dilanjutkan di persidangan. Artinya almarhum Dr. Sunardi ini lepas otomatis dari proses hukum. Dan kemudian nama baik telah terpulihkan karena tidak ada putusan pengadilan terhadap sangkaan terkait dengan kasus terorisme. Kemudian dari keluarga juga tidak meyakini kalau Dr. Sunardi ini terhadap terorisme, mengingat beliau itu dalam kesehariannya tidak dalam pelarian, juga melakukan aktivitas medis di klinik rumah maupun di klinik di tempat yang lain. Oke, kita mungkin langsung saja ditanggapi ya oleh Irjen Purnawirawan Beni Mamoto terkait poin-poin yang disampaikan oleh Pak Endro Luis tadi yang mewakili juga keluarga, Pak Beni. Ya, yang pertama kami dari Kompolnas telah melakukan klarifikasi bagaimana peristiwanya, kemudian pembuktiannya bagaimana, dan kami dapatkan informasi dan data. Kalau data kami lihat foto-foto bagaimana kerusakan kendaraan milik petugas, dan kendaraan dari tersangka sendiri. Jadi peristiwanya itu sekitar jam 21.05 Maret kemarin di Kokonang, Sukoharjo, depan Cendana Oli. Aparat akan menangkap yang bersangkutan, tetapi ternyata yang bersangkutan melawan dengan cara menabrakkan mobilnya ke mobil petugas. Jadi dua mobil petugas rusak. Petugas berusaha untuk melompat di belakang dari mobil tersangka. Ternyata dia lari kencang dengan menggoyangkan mobil ke kanan ke kiri supaya anggota di belakang itu bisa jatuh, bisa fokus. Nah, kemudian kondisi inilah yang menimbulkan kerusakan dan ancaman nyawa bagi orang yang ada di sepanjang jalan. Karena sudah terbukti mobil masyarakat ada yang kena, motor dua juga kena. Nah, inilah kemudian aparat melakukan tindakan tegas terukur dengan melakukan penembakan dari belakang ke arah punggung dan pinggang. Nah, inilah upaya yang dilakukan, karena kalau tidak risikonya sangat fatal
karena ya, yang bersangkutan nekat sekali dengan aparat pun dia langsung menabrakkan mobilnya. Nah inilah. Dan ini tentunya juga sedang dalam. Pak Beni, ini saya mengutip dari salah satu rekan tersangka yang juga men-tweet gitu ya di akun media sosial, Dokter Indonesia Bersatu, Dr. Eva Sri Diana Caniago, yang menyatakan tidak seharusnya orang yang bersalah diputuskan diselesaikan dengan kematian. Jika diselesaikan dengan kematian, untuk apa ada hukum begitu Pak? Dalam arti memangnya harus ditembak mati dengan kondisi seperti itu Pak? Ya, jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa justru ingin menangkap hidup karena ingin untuk diperiksa, digali informasinya, untuk membuka jaringannya, untuk membuka rencananya. Justru rugi ketika mati. Nah, dalam hal ini aparat ingin yang bersangkutan menjelaskan bagaimana kegiatan dari Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI yang sejak tahun 2015, Maret 2015 itu sudah dinyatakan organisasi teror oleh UN Convention. Bagaimana mereka mengirim orang ke Suriah, bagaimana mereka mengirim dana ke sana, bagaimana mereka mengirim bantuan, kemudian juga bagaimana sih konektivitasnya dengan jaringan teroris global. Ini justru yang diperlukan oleh teman-teman dari Densus. Pengalaman di lapangan selama ini kan menunjukkan dalam kasus teror jarang ada teroris yang mau menyerah atau dengan baik-baik dia ditangkap. Karena prinsip mereka apapun kondisinya melawan, mati itu yang dicari. Ini masalahnya. Jadi potensi kekerasan memang jadi tinggi ketika di lapangan. Tetapi ketika sudah diproses pemeriksaan itu sangat berbeda penanganannya. Saya ke Pak Endro Luis dikomentari Pak. Ada dua hal sih yang saya tangkap dari pernyataan Pak Beni, Pak Endro. Satu, soal adanya indikasi perlawanan di jalan pada saat kejadian berlangsung. Yang kedua, keterikatan atau keterkaitan dengan jaringan. Ya, jadi begini. Untuk proses penangkapan, itu kan sebenarnya polisi itu bisa memetakan tempat tinggal, rumah, waktu, lokasi. Rumah dan sekaligus tempat praktek Dr. Sunardi itu di pinggir jalan besar, juga tidak dalam pelarian, dan Pak Dokter ini dalam keadaan sakit kakinya tidak bisa berfungsi secara maksimal sejak 2006, karena pada saat itu ada kecelakaan gempa di Bantul. Artinya secara fisik Dr. Sunardi ini seandainya ditangkap tidak mungkin ada perlawanan yang maksimal. Seandainya ditangkap tidak akan bisa lari kencang. Artinya dengan pemetaan itu di sekitar rumahnya dan itu dekat dengan sawah, saya kira akan terhindar dari dampak yang merugikan masyarakat luas, termasuk di dalamnya adalah kepolisian. Untuk itu terkait dengan penangkapan itu mestinya dipertimbangkan masalah peta lokasi. Yang kedua, mengapa itu harus ditembak mati, itu yang menjadi kerugian dari kepolisian khususnya Densus 88 sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak dari Kompolnas. Tugas polisi adalah membuktikan dari sangkaan-sangkaan itu. Yang ada di dalam BAP itu bukan sebuah putusan. Jadi BAP itu harus diuji di pengadilan, menghadirkan saksi, bukti sehingga yang bersangkutan ini sah atau tidak sah di dalam dakwaannya itu. Dengan demikian sekarang ini putuslah kemudian informasi yang dibangun lewat BAP bahwa Dr. Sunardi disangka terkait dengan jamaah Islamiyah, terkait dengan terorisme, untuk saat ini tidak bisa dibuktikan. Batal demi hukum dan ini harus dihentikan penyidikan penyidikannya. Dan itu merugikan kepolisian dan merugikan yang bersangkutan karena sudah terlanjur disampaikan kepada publik terkait jaringan Islamiyah, terkait terorisme. Tetapi pada faktanya beliau ini adalah dalam keadaan sakit kakinya dan sosial kemanusiaannya sangat tinggi. Baik, nanti ditanggapi lagi oleh Kompolnas Pak Beni Mamoto. Usai jeda pariwara berikut ya Pak Beni ya. Kami akan kembali, tetaplah bersama kami.